Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah disiplin vital yang menjembatani dunia keuangan dan perpajakan. Ini bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi juga tentang merancang strategi cerdas untuk efisiensi bisnis. Nah, mengapa akuntansi pajak itu penting? Yang pertama, kepatuhan hukum. Memastikan bisnis Anda memenuhi semua peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, yang kedua, mitigasi risiko, yaitu menghindari denda dan sanksi dari otoritas pajak melalui pencatatan yang akurat. Yang ketiga, efisiensi pajak. Mengidentifikasi peluang untuk mengurangi beban pajak secara ilegal, mengoptimalkan keuntungan. Yang keempat, pengambilan keputusan, yaitu menyediakan data keuangan yang relevan untuk perencanaan strategi dan kepatuhan bisnis yang lebih baik. Apa sih prinsip-prinsip dasar akuntansi pajak di Indonesia? Yang pertama, ada kepatuhan, yaitu mengakui regulasi pajak yang berlaku secara ketat. Yang kedua, itu keadilan, memastikan perlakuan pajak yang adil dan merata. Yang ketiga, keterbukaan, yaitu menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada otoritas pajak. Yang terakhir, konsistensi, yaitu menetapkan metode dan kebijakan pajak secara konsisten dari waktu ke waktu. Jenis-jenis pajak, PPh, PPN, dan pajak lainnya. Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Memahami jenis-jenis pajak yang relevan bagi bisnis Anda adalah langkah pertama dalam kepatuhan. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPh. Dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak, baik oleh orang pribadi maupun badan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Yang keempat, yang terakhir, bea materai, yaitu dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum. Selanjutnya, koreksi fiskal, yaitu penyesuaian laporan keuangan untuk tujuan pajak. Yaitu ada koreksi fiskal dilakukan untuk menyelesaikan laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ini adalah proses penting untuk menentukan laba total yang menjadi dasar perhitungan yang diutang. Yang pertama, pengurangan pajak. Misalnya, biasanya sumbangan yang ada di Pital dinaikkan secara tukar. Yang kedua, penambahan pajak. Misalnya, pendapatan bunga obligasi yang sudah dipotong pajak. Selanjutnya, rekonsiliasi fiskal, yaitu mengharmonisasikan laporan komersial dan fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah untuk menjembatani perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal, memastikan dasar perhitungan pajak yang benar. Yang pertama adalah laporan keuangan, yang kedua mengidentifikasi perbedaan, yang ketiga koreksi fiskal, yang keempat perhitungan PPh. Selanjutnya, pencatatan dan pelaporan pajak, prosedur dan tenggat waktu. Yang pertama ada pencatatan transaksi. Setiap transaksi bisnis harus dicatat secara akurat. Nah, selanjutnya strategi perencanaan pajak, yaitu mengoptimalkan kepatuhan dan efisiensi. Perencanaan pajak yang cerdas bukan tentang penghindaran, melainkan tentang pengolahan beban pajak secara legal dan strategis. Yang pertama ada pemanfaatan insentif, yaitu memanfaatkan insentif dan fasilitas pajak yang diberikan pemerintah. Yang kedua, konsultasi ahli, yaitu mendapatkan saran dari konsultan pajak untuk strategi yang optimal. Yang ketiga, struktur bisnis, memilih bentuk badan usaha yang paling efisiensi dari sisi pajak. Yang keempat, manajemen investasi, mempertimbangkan implikasi pajak dalam kebutuhan investasi. Selanjutnya, pengelolaan biaya, memastikan semua biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal tercatat dengan baik. Nah, kesimpulannya, akuntansi pajak adalah cabang akuntansi yang mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan untuk menghitung kewajiban pajak terutang secara akurat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
Konsep dasarnya meliputi kepatuhan hukum, akurasi pelaporan, dan prinsip-prinsip akuntansi yang mendukung, seperti kelangsungan usaha yang kesatuan entitas, dengan tujuan untuk memastikan pembayaran pajak yang tepat, membantu perencanaan pajak, serta menyediakan laporan yang dapat digunakan untuk analisis kinerja perusahaan. Nah, itulah tadi tentang konsep dasar akuntansi pajak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.